Padahal kajinya mudah kali padahal. Setiap niat kebajikan kita, ya kita niat kebajikan. Kalau itu memerlukan dana, Allah sediakan kok. Jangan dihanati. Kalau kita mau bayar utang, aku niat bayar utang, pasti sediakan Allah pembayarnya. Semuanya gitu lah. Niat kebajikan, bayar utang kan wajib kan? Aku bayar utang ya, mas kalau aku berutang, masih sediakan Allah cara. Tapi jadi dihanati. Kenapa saya bilang jangan dihanati? Banyak orang hianat. Utang rajin, bayar malas ya kan? Utang kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-12. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, ingatkan oleh kamu akan segala nikmatku yang telah aku beri nikmat atas kamu. Selalu ingat-ingat ya. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala sama kita ini gak bisa kita hitung lagi banyaknya. Nah. Dan sempurnakan oleh kamu akan janjiku yang aku suruhkan kepada kamu. Tujuannya apa? Supaya aku sempurnakan akan janji kamu dan kepadaku jualah kembali kamu. Adil-adil aja nih ya. Jadi sudah Allah Ta'ala kerjakan. Tak payah minta pun, gak payah minta kita. Apa yang sudah kerjakan lah. Memang kejadian kita itu. Jangan sampai kita nggak tahu apa maksud Allah menjadikan kita dan kemana kita. Untuk disebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ta'ala. Tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku ibadah. Ibadahlah kerjakan. Usahanya bayang lagi. Udah Allah Ta'ala itu. Makanya saya kuncinya di sholat itu ya. Ya San. Sholat itulah kuncinya. Nanti kalau kita bagi sholat kita, semuanya bagus ya Allah Ta'ala kita. Apapun masalahnya. Jangan pernah ragu. Nah, cara ngamalkan sesuatu ini jangan ragu. Kalau ragu kita gak dapat. Apa iya? Itu ragu tuh. Apa iya ini? Nggak dapat. Jadi jangan sholatnya yang dulu segitu juga sampai sekarang nggak berubah udah ya. Jadi kalau dulu memang ketika kita ruku, salah satu contoh yang paling mudah, kita disunatkan baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi kan. Sunat itu nggak usah dibaca pusat. Pokoknya tumaninah yang rukunnya kan. Nah, tapi kita disuruh baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi 3 kali suruh. Jangan kurang lah, lebih boleh ya. Nah, karena rukun panjang itu, jangan kurang. Nah, sempurnakan nih Pak. Udah disempurnakan, makin lama makin pelan bacanya, makin khusyuk ya. Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Maksudnya Engkau ya Allah ya, segala kepujian bagimu. Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi, segala kepujian. Lah, sempurnakan itu. Kalau ini kita sempurnakan sampai kepada salam, Allah pasti sempurnakan kita juga semua, apapun masalah kita. Kalau kita pasal jadi, jangan marah. Kalau kehidupan kita pun bikin Allah pasal jadi juga. Karena adil-adil aja sebenarnya. Siapa yang bilang Allah selalu dia bilang. Nanti coba kita sini keterangan ini. Gak butuh kau hebat kali nggak usah. Seberapa hajat kau sama surga udah gitu aja lah kau tarik. Kalau kau buat maksiat buat aja, asal tahan kau di neraka dah. Seberapa tahan kita udah. Buatlah. Itu yang Al-Quran dengan Al-Quran disebutkan lama waktu jin wal insa menjadikan jin dan manusia melakukan ibadah. Ibadah yang di sini itu ibadah yang mana? Kan ada bekerja ibadah, mungkin ibadah sholat, yang mana? Itu dia ibadah. Bekerja pun ibadah ya kan. Jadi semuanya ibadah. Bagi siapa? Orang yang punya ilmu. Karena inamal amal berniat. Tidak kebilang ibadah, semuanya ibadah kita sebenarnya niatnya apa niatnya. Jadi kalau udah punya ilmu dari 24 jam ibadah semua. Tidurnya pun ibadah. Kenapa pakai niat? Selama ini kita nggak pakai niat, kosong aja. Tadi kan ambil tidurlah sebentar. Kenapa? Mau ngaji supaya jangan ngantuk. Nah, jadi apa hukum tidur tadi itu? Wajib. Ibadah lah itu. Dan seterusnya itu ya. Maka itulah disitulah dalil itu mengatakan
Bosan ngaji ini, semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Bukan cerita dongeng itu kan. Kita disuruh berpikir dan merenungkan diri kita sendiri. Apa hal aku sekarang? Dalam keadaan untung apa rugi? Tak usahlah seminggu, 1 hari ini aja. Dari pagi sampai sekarang, apakah untung apa rugi aku 1 hari ini? Hitung-hitung. Udah 1. Jadi obat dikasih tahu juga. Saya sampaikan obat supaya jangan kalian untuk saya lagi nanti ya. Apa kata Rasul? Atasilah kejahatanmu itu atau dosamu itu dengan banyak-banyak berbuat kebajikan. Jadi mengatasi dosa itu bukan astagfirullah aja, bukan gitu. Banyak-banyak buat kebajikan. Itulah nutupinya. Kita kan udah rugi nih kan. Saya ulang balik ya. Mana tahu dalam 1 hari kita hitung mana banyak rugi apa untung? Oh rugi. Buat banyak-banyak kebajikan. Alhamdulillah sampai juga ya kan. Masa dulu. Sendiri aja? Sama Allah. Hah? Sama Allah. Oh, nggak ikut si apa situ? Enggak. Udah? 1 hari aja kita hitung, nggak usah seminggu lah. Mana banyak dosa sama pahala? Mana banyak kan? Dosa. Hah? Nggak pahala. Dulu kok berpahala lah dosa mana? dulu berani kayak ini nih. Banyak lalanya kan. Nah, banyak lalai. Kalau itu banyak dosa, macam mana cara ngatasinya? Itu kata Nabi, banyak-banyak buat kebajikan, apapun namanya. Jadi kalau ada kesempatan kita buat kebajikan apapun, laksanakan terus, jangan tunda lagi nanti besok nggak usah. Itu banyak kita rugi itu. Maka turunlah ayat wal asri innal insana lafi khusr kan. Demi masa manusia itu rugi. Jadi kita beruntung, rugi aja kita. Banyak kali percuma, terbuang-buang. Allah terus aja ngasihkan sama kita nikmat terus, kasih terus. Sambil diperhatikan kemana kau bikin yang kau berikan nikmat itu. Apakah kau sudah kau gunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak? Kalau nggak rugi. Berhitunglah kita sekarang. Tusibu anta tusibu. Hisablah diri kamu sebelum dihisab. Hitung dulu. Sebelum dihitung ke sana nanti. Tadi ada pelayan nanya sama saya gitu. Kucing itu nggak masuk surga gitu. Kucing. jadi saya jawabnya mudah aja. Jadi kalau gitu, jadi kucing nggak masuk surga. Kalau kita yang lain pun nggak masuk surga semua. Ya. Mana dalilnya? Binatang tuh cukup sampai di padang mahsyar. Karena di situ tempat pembalasan dia. Jadi kalau orang selama yang laga ayam sini, ayam nanti laga kita di padang mahsyar. Tempat tuntutan bintang-binatang itu. Udah. Padahal kalau kita berpikir mudah kan jawabannya ya. Kucing masuk surga mau ngapain dia soalnya? Nah kita juga kan. Kalau ini Al-Kahfi itu. Beribadah ada yang mengatakan begitu. Karena dia ikut sama orang itu, dia ikut juga ke surga. Tapi entah ngapain dia, saya nggak tahu lah ya. Tapi kalau kita Hizbul Ghabiyahnya tentang gaib-gaib ini, binatang sampai di padang mahsyar aja. Tuntutan di sana. Makanya kita di sini, disembah aja ya. Gerak-gerak. Nah, kan panjang ceritanya kan. Di surga itu tak ada pilek-pilek, tak ada. Tempat yang enak-enak aja semuanya. Jadi ini ternyata habis Muharram nih ya, udah tanggal 29 Muharram deh ini. Kalau nggak hijrah juga apa nggak tahu lagi dah. Tanggal 29 Muharram dan ini jamnya. Nggak dihitung dia juga. Nggak dihitung ya? Saya hitung. Jangan sampai lewat.
hijrah lah. Jangan sampai Muharram lewat saya bilang. Tugas saya udah nyampaikan udah. Padahal peribahasa itu udah lama dia. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apa masalahnya? Contoh yang paling kecil kan gini ada. Menurut saya tuh udah meninggal pula ada Pak Amin namanya. Duda, Pak. Kenapa nggak boleh udah lama-lama saya nanya. Iya. Apa? Nggak ada apa yang dia apa ya? Ada katanya. Oh ada ya. Mau, iya mau. Jadi apa masalahnya? Dananya nggak ada. Berapa pur dananya? 1 juta. Ya udah, kumpulin. Kita aja bilang. 20 orang aja kita ngatasinya ini. Kasih lah sini kali deh. Enak sini ya. Kamu kayak gitu. Nah. Jadi gini kan, itu bisa terlaksana maka kesiasan payah dia. Orang dia nggak buat, dia dulu buat. Nabi kan itu, mang. Ketika Rasulullah mengatakan sama para sahabat udah habis sa'i, udah bercukur-cukur kalian. Nggak ada sahabat yang bercukur. Tenang aja nih, ya bercukur kalian kan. Nggak ada yang bercukur. Datang si Aisyah, ya Rasulullah kamu bercukur dulu. Ayo, baru bercukur lagi. Baru berebut untuk sibuk bercukur kepala. Dia dulu buat. Cuma alasan, ngerti kalau saya bilang. Maka saya boleh sadari mau kawin yang berapa? Satu juta. Mari makan berapa? Nah, jadilah. Ini kamu masih duluan tuh kan, Nen. Aku ambil 1 juta nih, tambah lagi kalian kan. Aku kurang 50 juta. Jadilah. Ya ketawa deh cah. Nah, Nabi gitu dia. Engkau lah dulu buat ya Rasulullah kata Aisyah. Nah, cuma kita Nabi kita buat dulu. Dapatlah kita kesimpulan di sini. Kalau kita nyuruh orang amalkan ini, amalkan, kita nggak akan ikut. Itu rahasianya. Tapi kalau sudah kita amalkan, ya, contohnya dah kita amalkan dari zikir 300 kali tetap dibaca, seluruh orang ikut orang tuh, amalkan ini. Tapi kalau kita enggak, kita ini rugi nih. Kalau nggak kita buat satu amalan, nggak ada amalan tetap rugi kalau kita hidup. Maka ajarkan semua orang. Diamalkan orang itu dapat kita kan, udah meninggal kita jalan terus tuh. Nah, itulah ruginya kalau kita diam aja. Nah, apa jar? Ayo jar. Diam aja. Mau jarnya lain di mana ini? Jadi kan kita sudah lakukan lah dosa yang menaga ayam, menaga ikan. Itu cuma supaya yang dulu supaya nanti di padang mahsyar nggak dibalas lagi. Jadi segala maka dosa itu perlu diingat ya. Ingat dosa itu. Kalau pahala jangan, dosa aja kita ingat. Udah pernah minta ampun sama Allah Ta'ala. Kalau ayamnya masih ada, sembelih. Nah, tobat minta ampun Allah Ta'ala. Aku udah gini. Ngaku salah sama Allah Ta'ala ya. Itu yang dikatakan Nabi itu tiada syafaat melainkan tobat. Artinya nggak akan datang pertolongan. Itu tobat. Udah. Jadi kita dan anak-anak kita, nah sekarang masing-masing semuanya ya. Apalagi heran ya, anak laki berapa orang anak? 4 orang. Dengar pesan ayah ini bilang, apapun kelakuan kalian, sholat jangan tinggalkan. Kenapa? Biar dia semangat menjaga sholat. Itu kita semua ini. Salah kali pun kita minta tolong Allah, minta ampun, tolong Tuhan. Kan nggak sia-sia kok. Orang dia jadikan semuanya itu kan. Kalau nggak kau pun aku macam mana aku nih Allah. Apalagi benar. Salah sekalipun, tobatlah. Udah, sandah, minta ampun Allah Ta'ala. Dan tinggalkan sholat. Kalau tinggalkan sholat, baru minta tolong berdoa sama Allah, diangkat tangan tinggi-tinggi, main pakai air mata pula. Di opini pun nggak itu. Nah. Contoh paling mudah, walaupun bajikan tengik dia preman, tapi tiap hari dia main ikan terpulu aja. Pokoknya pegawai pukul kenal sama dia. Satu saat dia bilangnya, bang, aku mau kawin ya bang.
disambut pakai pembunuh kan, bagus lagi itulah kamu. Aku tak bakal surat, ayo dah seluruh lagu. Buat si yang pegawai tadi bilang 50, 40, Syahnu mau kawin dia, iya bagus sekali itu. Surat NA-nya bayar apa perisan? Peri. Orang itu kasih duit semuanya. Kenapa dekat sama pembunuh sebagai pembunuh? Tiap hari hadir. Itulah kira-kira tamsil, maka sholat nggak pernah tinggalkan, apapun ceritanya. Jadi enggak ini ya, mengamalkan ini pun kalau nggak yakin nggak dapet. Orang ilmu ini ilmu pasti kok, jelas, nyata, bisa dibuktikan. Buktikan lah. Kalau kita nggak buktikan nggak pernah dapat. Tengoklah nikmat Allah sangat besar sama kita ya. Nggak bisa kita hitung saking banyak nikmat. Mana nggak nampak nikmatnya? Ya nggak nampak kalau kita nggak tengok, nggak kita buktikan. Ya saya. Kesehatan lebih dari kekayaan, betul nggak? Ya, nggak bisa bantah ya. Nah, kalau begitu, kalau sudah dulu lihat bos kesehatan lebih dari kekayaan, semua keluarga suami, istri, anak sehat-sehat semuanya. Duit nggak ada 1.000 pun, coba syukur apa nggak? Dan ngomel berarti nggak cocok yang tadi itu. Tapi udah kau bilang kesehatan lebih dari kekayaan, sehat coba kita itu paling mahal kan? Macam cerita si Hasan, kawannya geser ini ya, kena jatuh sana. Bukan jatuh, kena dikusuk, tukang kusuk nggak apa, dicopot. macam film kartun sudah ini. Dia musik copot sampean. 500 juta ya san. Sedikit. 500 juta. Kereta kalau lepas ban mukanya berapa lah cuma kira-kira? Hah? 500 juta. Apa maksudnya ini? Itulah mana kita Allah Ta'ala kuasa mendatangkan rezeki yang tak disangka dan tak diduga, berarti ngambil bersama. Kalau kena orang kampungnya kayak gitu sampai kayak minyak bubur aja itu. Udah nggak dikusuk pun nggak tahu minyak bubur aja udah. Karena yang nyembuhkan siapa? Allah Ta'ala. Nggak ada urusan dengan itu. Syariat jalankan dengan penuh keyakinan, taruh minyak bubur lah. Begitu ampuhnya minyak bubur itu sehingga burung itu dipatahkan tulangnya emang. Makanya tahu hebat itu burung tuh kayak minyak. Burung itu dipatahkan, dia ngobat diri sendiri. Nah, maka terkenallah terus burung apa minyak bubur. Burung bubur itu digoreng ambil minyaknya. Minyak bubur ya. Tapi supaya juga saya nanti ngelangkah ini pula nyawa ya kan. Pakai ini. Tapi kalau dikaitkan dengan gaji, Allah itu esa zat, esa sifat, esa perbuatan, nggak ada lain. Yakin dah gitu ya. Sempurnakan oleh kamu makan janjiku yang aku suruhkan. Sempurnakanlah itu, salatnya sempurnakanlah. Urusan lain urusan aku itu, nah, gitu. Supaya aku sempurnakanlah kan janji kamu, dan kepadaku juga lah kau kembali kami. Dan seperti tiada engkau tahu jalan, melainkan dengan dalil yang menunjuki, demikianlah tiada jalan kepada surga melainkan dengan amal, dan seperti tiada kamu himpunkan harta melainkan dengan lelah. Contoh satu lagi, nah, tiada kamu himpunkan harta melainkan dengan lelah dan payah. Demikianlah tiada kau masuk ke dalam surga melainkan dengan sabar atas ibadah kepadaku. Maka hampir olehmu dirimu kepadaku dengan mengerjakan segala sunat dan tutupkan oleh kamu akan keridoanku. Itu kita perlu ridho Allah Ta'ala ya. Dengan ridho segala miskin. Ya, tuntut oleh kamu akan keridoanku. Macam mana caranya? Dengan ridho dengan segala orang miskin. Jangan dibenci orang miskin. Jangan pernah benci kita sama orang miskin. Jangan benci. Dia pun nggak mau miskin itu kan. Jadi kita syukur nggak dengan ada, bantulah dia.
Apa yang perlu dibantu? Orang-orang miskin ini senang gitu. Nah, kita bukan gitu. Kalau menurut kedua Allah Ta'ala senang dengan orang miskin tuh, jangan benci dengan dia. Kalaupun berdatang ulang, kalau berani nih ya, kalau kuat tauhid kita, kalau nggak ada apa-apa kemari aja, ambil aja. Itu nafsu nggak cocok tuh, nggak ada beras, kemari aja ya. Gak usah kemana-mana ya, cukup kemaku aja, berani mesti. Ya senyum nih. Aku cepat aja kan. Yang mau apa ada janda miskin ada mau nambah. Entah kemana larinya. Anaknya kan Mbak, anak itu anak rumah sekian, ini langsung dia ada polisi. Anaknya kena narkoba, Pak. Mama di sekolah. Polisi itu, punya beda. Nah, ini bos lu mengaku, susah ya makan, Pak. Sampai kaki meninggal. Nah, udah. Itu harus ini. Udah. Nanti panjang kita dilalu dengan cerita si Zulkarnain ini. Manusia itu ada dua macam. Ada manusia susah. Ada yang cari susah. Yang mana kau bantu? Susah, Pak. Janda tuh. Bercerita janda dulu, jangan cerita janda dulu. Tutup dulu juga. Rasanya bos rumah saya, Pak. Ya. Buat 250.000. Anak ya, Pak. Minta duit, narkoba. Anak jahat narkoba kan? Itu cocok dibantu apa enggak? Ya, cuman dia anak ya, dia Pak. Dia mendapat anaknya yang mulai bilang, narkoba. Tapi doa Pak. Kalau kita mau ngaji, ya kaji kita ceritain jangan anaknya. Sebenarnya salah anaknya, salah emaknya itu. Nah, kan bisa tahu sekarang ya lah. Orang dari kecil tak diajari anak. Dia lagi salah. Jadi salah siapa? Salah saya gitu. Iya ya. Ini kita saya sampaikan. Pembantu. Kamu jarang La ilaha illallah. Tadi dari bilang Siti Aisyah sama Rasul, ya Rasul kalau dulu bikin, kau dulu bercukur, nah, baru sahabat ikut bercukur dan Nabi bercukur. Kau pun kasihlah dulu sejarah, kalau bantu dulu, baru kau bilang sama kami. Itu bantu dia, bukan bantu. Dia bantu kami itu. Tahu saya heran aku sedih deh aku. Jadi gitulah selalu orang menyalahkan anak, padahal tidak. Kalau mau kita renungkan, salah siapa sebenarnya? Orang tua kan. Udah. Nah, itu urusan dia lah. Ini kalian yang hadir lah. Dididik anak itu agama dari sekarang. Ya heran. Seperti tadi pesankan petuakan, jangan pernah kalian tinggalkan sholat ya. Terus sampai kapanpun. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kenapa? Supaya semangat. Salah kali pun nggak nanti minta tolong, Allah pasti tolong. Sampai gitu. Apalagi benar. Jadi kebanyakan orang sekarang, kenapa anak-anak sekarang mereka yang bunuh orang tuanya pun ada. Narkoba apa kan? Salah siapa sih? Orang nggak diajari anak dari mula. Kenapa nggak kita? Tengok orang lain yang selamat, anak-anaknya bagus, mereka apa kain dilipat-lipat kata orang Melayu bilang. Kalau anak si Anu itu macam kain dilipat susun dalam lemari bagus, ngikut aja. Macam kain dilipat. Kalau ini kusut masai, kan udah kusut masai lagi. Tak bisa diatur. Salah siapa sebenarnya? Nah, terenungkan dari sendiri. Kalau nggak cocok bilang, jangan diam aja. Orang ilmu ini mau pasti kok. Jadi tadi kan ada macam dua orang susah sama orang dari susah. Golongan orang dari susah nih orang yang tidak patuh pada perintah agama. Ya iyalah, kan cari susah kan. Sholat nggak mau, apalagi ngaji. Heran pula bilang ngaji gitu. Heran pula, ngapain gitu. Yuk ngaji ke sana. Ya udah ngaji kok dulu kok. Masa ngaji lagi? Mau ngapain sih ngaji aja pula. Cocok disenangi susah ini.
Ya, Ustaz. Tapi hukum di masyarakat ini pakai hukum rana, Ustaz. Mulai misalnya saudara kita kan, Ustaz. Saudara itu kata itu kan bukan orang, Ustaz. Nah, udah. Disinilah perbedaan orang ngaji dengan tak mengaji ya. Jadi saya cerita juga Pak. Ada orang yang kaya raya, bukan kaya, kaya raya. Anaknya, mamanya menderita, melarat mamanya. Bahkan terkadang makan, kadang tidak. Kan kelewatan nih kan. Udah jadi ceritaan orang lah di kampung tuh. Parah kali ya anak itu. Mamanya dibiarkan gitu aja. Dia slow aja. Sampai akhirnya kawan akrabnya datang dekati dia ya. Aku ada, bising kali aku dengar cerita orang di kampung nih. Dan udah aku tengok sendiri mama kau kayak gitu. Sementara kau melimpah harta kau begitu banyak. Senang kali kau gini. Mama kau nangis dia. Aku kalau nggak kau nanya aku mau jawab ini deh. Kalau bukan kau yang nanya nggak tunggu jawab. Kalau kau kawan aku, tapi sambil nangis dia. Kenapa kata? Ini harta yang banyak dari yang haram semua ini. Makku tuh orangnya taat, rajin sembahyang, nggak mau rusak dia tuh. Biar dia orang benci. Aku sayang sama aku tuh. Jadi kalau ada anak ngasihkan uang haram sama maknya, anak yang sayang sama orang tua apa bukan? Itulah anak durhaka, benci ya. Senangnya orang anak emak dengan uang yang haram. Atau mbak dia semuanya jadi enggak ya, kacau. Kita bisa kita rasakan kok. Ketika kita lupa rakaat, ketika kita lupa bacaan lupa, ayatnya pun lupa, nggak teratur, kapan teringat aja yang mana baca itu, asal jadi aja. Coba ingat, makan apa tadi kita? Apa kita makan? Nah, Imam Ghazali bilang itu, bahwa makanan itu benih amal. Kalau rusak amal ibadah, apa kita makan? Ingat lah coba. Nah, baru itu baru kita tahu kesalahannya ya. Jadi kalau ada anak ngasihkan orang tua orang dari yang haram, itu namanya anak durhaka, nggak sayang orang tua itu. Kasih salah orang tuanya. Udah apa, Dorman? Udah sandra. Jadi saya pernah juga dilabrak orang. Gara-gara anaknya punya duit, ayah minta nggak pernah dikasihnya. Jadi ayahnya bilang sama adiknya, tunggu si Samsul itu dulu. Apa dia ajaran aku? Kurang ajar kali, durhaka kali. Minta duit nggak pernah dikasih. Kata ayahnya. Bilang sama adiknya, datanglah dia ke rumah, ngelabrak saya. Apa kau ajarkan dia dulu? Kok gitu kan sama orang tuanya? Ajarkan apa? Tanyalah orangnya. Saya tuh suruh berbakti sama orang tua segala macam. Ya tapi dia enggak. Saya tanya anaknya. Kenapa kau sama? Kamu main judi aja kerjanya? Sembahyang enggak? Minta duit untuk main judi. Mana mau anaknya ngasih? Bilang orang tuanya anak durhaka. Kalau dikasih dia nyokong berarti kan? Nah, belakang baru sadar orang tuanya. Pan, itu dikaji orang tua rupanya. Kalau pikiran awak durhaka, rupanya gara-gara nggak sembahyang, main judi. Nggak main judi lagi orang tuanya. Nah, baru anaknya mau ngasih. Nah, buktikan dengan perbuatan. Jadi jangan cepat buru-buru nyalahkan anak ya. Dan buru-buru nyalahkan saudara. Awak dulu buat. Baru yang lain ikut. Jadi apa kata Allah Ta'ala, sempurnakan olehmu akan janjiku yang aku suruhkan kepada kamu, supaya aku sempurnakanlah janji kamu, dan kepadaku jualah kembali kamu. Dan seperti tiada engkau tahu jalan melainkan dengan dalil yang menunjuki, demikianlah tiada jalan kepada surga melainkan dengan amal, dan seperti tiada kamu himpunkan harta melainkan dengan lelah dan payah, demikianlah tiada kamu masuk ke dalam surga melainkan dengan sabar atas ibadah kepadaku. Maka hampir olehmu diri kamu kepadaku dengan mengerjakan segala sunat yang sudah saya kerjakan. Ya. Kalau yang wajib itu
kewajiban kita itu ya, sholat 5 waktu wajib. Sunat itu bonus-bonusnya itu, kerjakan gitu. Dan tuntutkan olehmu akan keridoanku dengan ridho segala miskin, dan gemarkan oleh kamu rahmatku, dan kamu duduklah serta segala ulama. Duduklah ya. Maka bahwasanya rahmatku itu tiada mencerai yang akan mereka itu sekejap mata jua pun. Itu orang-orang alim tuh rahmat Allah nggak pernah cerai sama dia, lengket aja. Maka kita dapat rahmat lah jadinya ya. Hai anak Adam, dengar olehmu barang yang aku kata dengan sebenarnya, bahwasanya barang siapa takabur ia atas segala orang miskin, niscaya aku himpunkan akan dia pada hari kiamat atas rupa semut yang kecil. Dan barang siapa merendahkan diri kepada orang alim, niscaya aku angkatkan akan dia di dunia dan dalam akhirat. Beradab sama guru, disuruh nunggu hujan-hujan di luar sana ya. Itu saya nggak bisa nanan kayak gitu san, karena kau suruh saya sabar nggak bisa. Hujan nunggu di pasar tuh, mana aja lama kali hujan yang datang. Ketawa lah, udah datang dia bukan dibuka pintu, bukan dibuka pintu dia. Motor siapa, mobil dia apa bukan? Saya dekatinya. Itu makin bosan aja, diam aja kau bosan. Saya nggak sabar itu. Saya udah sampai Pak, saya sampai udah saya tempat keluar gitu. Kau jalan jauh san. Puasa kelaweng. Wah, yang diajarkan nenek kami itu. Ya, kami dari kecil pas nenek kasih karantina dia ngajar adab. Azim sama guru. Mungkin buat ustaz yang lain tadi. Nenek kami itu kan tidak tahu dia mau boleh sama strategi. Saya tahu nenek kami dia tinggal sama nenek kami. Sama berarti ya. Iya, nenek kami masalah strategi kan. Sekarang kan gini, kita kan jalan itu kan banyak masalah, segala macam ya. Strategi ya salah kan ada tadi. Kita bisa bahasa waktu, kan bisa. Kita kayak api kan, mungkin banyak macam. Alasan dia bisa dia berkira. Masuk akal juga. Jadi time strategi kita lama ya sampai Alasan dari masalah itu jalan dari tinggi macet aja teman. Sama apa? Enggak. Kalau dia nyebut saya naik ke rumah karena Dari kawan tadi. Sama kan nyasar kayak gitu model. Dari kawan. Ya udah lah lantar nggak apa-apa. Saya baru ingat sama orang lain yang kau bikin gitu. Kok yang terjauh depan kan terakhir jauh kali. Nah, ini kan terpenting. Biar sehat dia katanya kan. Biar sehat. Terima kasih kau ingatkan aku ini biar dia bilang biar olahraga dia. Biar olahraga lagi jauh aja. Kan saya ada sarannya. Iya. Tetap olahraga juga aja. Satu hari seperti gantung 3.500 maka. Ini sekarang sih. Dia salah bacaan loh bang.
baca kata kau, satu hari berapa rakaat? 3.500. Nah, padahal suruh Nabi itu satu hari 5 waktu sholat. Bukan 3.500. Suruh jangan belum diikuti dia. Atau sangat baca. Apa? Pernah jatuh jatuh. Kenapa kalau jatuh? Siapa tuh dia? Jatuh dia lah. Nggak ada apa. Iya. Ya iya lah apa belajar nonton. Pinggir aja dulu. Bukan dibuat kan? Ya aku bilang 3.500 rakaat. Karena umur macam ini luta 70 macam Buya masih sehat boleh. Macam Buya boleh. Itu menyiksa namanya. Maka udah senang kali kalau seandainya ada yang lain yang terasa sedangkan senang ya. Tadi senang kali deh di telepon posisi Senang ya. si Norman. Eri lah. Cuman aja. Nah. Ya senang kan ya? Alhamdulillah. Ini kesenangan ini nggak terasa nih. Nggak salah lagi. Pasti hati Buya tua itu dia. Lanjut terus. Jadi kan ini bukan pendapat saya, bilang ulama yang katakan saya baca kitab lihat imaknya. Jadi jangan ya. Dengarkan barang yang aku kata dengan sebenarnya. Bahwa barang siapa takaburi atas segala orang yang miskin, saya kuhimpun kenakan dia pada hari kiamat atas rupa semut yang kecil. Dan barang siapa merendahkan dirinya bagi seorang alim, ya, saya aku angkatkan akan dia di dalam dunia dan dalam akhirat. Dan barang siapa mendatanglah ia akan bagi bukakan akan satu aib bagi orang Islam, hati-hati ya. Niscaya membukakan oleh Allah Ta'ala akan aibnya 70 kali aib. Aib orang yang kita buka-buka aib. Allah bukakan aib kita. Kalau kita pernah 1000 aib ini 70 kali aib dibuka Allah Ta'ala. Itu apa ini takabur sama orang miskin takabur macam mana? Anggap enteng, nggak sepele. Nggak boleh. Takabur lah. Itu mungkin kadang-kadang orang yang punya titel takabur sama orang nggak punya titel, ya kan? Kau sampai mana sih pendidikan kau? Maka ada anak sekarang anak durhaka, bilang orang ayahnya bodoh. Bapak kan udah pak, bapak ngerti pak, bodoh bapak nggak ngerti. Aku kan sarjana sih pak. Bapak dalam sih nggak tamat. Padahal dia punya sarjana siapa itu? Bapaknya kan. Kalau gitu bapaknya orang pintar, orang bodoh. Bilang anak sekarang sampai hati anak bilang orang tuanya bodoh. Udah, bapak nggak tahu. Kalau anak bilang kita apa enggak, Islam. Aku yang besarkan kau dari kecil ke sekolah kan kau sampai kau sarjana. Kau bilang aku bodoh nih. Karena orang tua pintar, aku lah bodoh biar aja sampai anakku bodoh. Ini udah ada titel sombong pula sok, takabur kan. Maka takabur itu syirik. Pakai Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala yang boleh takabur, kita nggak boleh. Makanya oleh karena itulah kita pahami ya, kita belajar mutasawuf ini, sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, sekecil apapun kebajikan bisa kita lakukan, apapun namanya, ingat kurnia. Nah, guna supaya jangan takabur lagi. Kurniamu ya Allah. Dan barang siapa menghina ya akan orang yang papa, orang yang miskin ya, dihina orang miskin, jangan. Maka sungguhnya menzahirlah ia kepadaku dengan berperang.
Jadi ketika Allah Ta'ala ngajak perang aku tuh, dan Allah jadikan dia tuh ya, dia pun nggak suka, nggak mau. Tapi Allah dengan ilmunya, maka dijadikan keadaan seorang dengan kemiskinan untuk menaikkan derajat dia ya. Karena kata Rasul pun nanti orang miskin ini 500 tahun duluan masuk surga pada orang kaya. Banyak kelebihan orang miskin ini, banyak. 500 tahun akhiran. Orang miskin duluan. Tapi kita pengen kaya juga ya, mau kaya juga. Padahal kalau orang kaya ini gelar banyak nggak bagus. Kalau orang kaya, takabur, sombong, ya, angkuh. Oke. Kalau orang miskin nggak. Makanya Mbak, kan orang miskin itu kan mendekati kekafiran. Terus kita tengok banyak orang miskin itu lebih banyak ibadah. Dari makan tadi kan susah. Tetapi kan yang ibadah-ibadahnya kalau kita lihat ya, tetapi kan yang jarang orang miskin yang mampu ibadah-ibadahnya gitu. Karena orang miskin misalnya kayak pajak itu tentu juga. Kubur atau mati. Itu makanya perlu ngaji. Kalau nggak ngaji gitu lah jadinya. Kalau ngaji orang miskin yang sabar. Kenapa dia nggak sabar? Nggak ngaji. Ya sempat ngaji gitu Pak. Kalau mau ngelawan, lo betul semuanya nggak cocok sama itu. Jangan ada cocok lah. Ini makanya bisa ngaji di rumah dia, syukur alhamdulillah katanya. Satu orang tamu aja kita Nabi 1000 rahmat yang mengiringi dia. Ini berapa orang kita ini? Allah mengampunkan dosa semua ya kan. Diampuni dosa, di 1000 rahmat dipayung, rumahnya pun dipayungi malaikat. Kelebihan luar biasa ya. Nah, kalau paham yang punya rumah ini, mana makanan biasa kita ini makanannya ya. Tiba dimakan. Kalau ingat ke sana gimana Jor? Makanan kita enak kali ya, soto ya kan, kari kambing, segala itulah baru. Oh ya. Bukan berapa belum Padahal kajian mudah kali padahal. Setiap niat kebajikan kita, ya kita niat kebajikan. Kalau itu memerlukan dana, Allah sediakan kok. Jangan dihanati. Kalau kita mau bayar utang, aku mau bayar utang, pasti sediakan Allah pembayarnya. Semuanya gitulah, Bang. Niat kebajikan, berutang kan wajib kan? Aku berutang ya, mas kalau aku berutang, masih sediakan Allah cara. Tapi jadi hianati. Kenapa saya bilang hianati? Banyak orang hianat. Utang rajin, bayar malas ya kan? Utang kan enak kali bayar. Mau bayarnya, baru keluar proposalnya kan. Gajian ini, kalau berutang sana nanti tinggal segini nggak cocok. Nggak pernah cukup, harusnya ngupat. Siapa yang ngupat? Allah Ta'ala. Datang ke saudara pun nggak bisa kita tolong. Kalian kan nggak tahu. Kalian bilang aja aku gaji duit besar memang, tapi keperluan aku banyak. Kalau dalam kitab ini nanti yang orang buta itu juga yang menang ya kan? Kan dari sini tiga orang coba. Boleh kami coba ya? Cobalah kata Allah. Nah, dicoba manusia ini. Kalau yang buta itu diminta tanahnya, ambillah kata. Ini tolong ke sini. Berapa boleh kamu suka? Kamu aja ambil. Orang Allah Ta'ala bu ya ngasih kau. Aku dikasih Allah Ta'ala ini. Harta dari Allah Ta'ala ini. Jadi kalau kamu ambil lah. Mau berapa ekor kamu ambil aja. Nggak apa-apa dia. Kenapa? Yakin kali bersama Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala pasti jadi Allah Ta'ala. Dan Allah ganti. Pasti diganti itu. Ini belum apa ya? Kalau diganti, kalau enggak, ya itu baru Ustaz ngomong aja itu. Udah sampai kapan nggak ada naik itu. Paham Pak? Anaknya. Jadi gini, kalau saya ngajarkan, kemudian saya nggak ngamalkan, itu namanya munafik saya itu ya. Makanya saya berani tuh melihat orang-orang yang jualan di pajak kelapa Berain itu, 90% pakai uang riba itu. Gak usah kau ke rumah kau sampai. Datang aja ke rumah. Berani saya tantang. Kenapa? Nggak akan mungkin dia melangkah ke rumah kalau nggak ada langkah Tuhan kan. Memang nyata betul ya. Coba kok nggak ke rumah tuh? Malu aku akhirnya. Nah. Kita tantang aja. Kau jangan berutang sama aku berutang. Kita buka pintu. Kenapa? Berani. Kalau nggak berani jangan ya. Nah, ini kalau digitukan ya ke rumah awak aja. Ya kan gitu ya. Tak usah disuruh datang. Itu cobaan kita itu. Pas sekali lah katanya gitu ya. Memang datang ada kayak gitu. Jadi baru ada dinas lah datang tuh. Ada aja datang itu.
Saya ulang itu. Padahal ilmu ini pasti. Kenapa kita nggak berani ngamalkannya? Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Siapa bisa campur? Nggak bisa kan? Itu nggak bisa dicampur tuh. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Kayak mau tahu. Siapa bisa campur ya? Kenapa nggak kita coba? Oh, kalau mau utang kemari, nggak akan bisa deh kalau nggak ada langkah Allah Ta'ala, kan? Iya kan? Nggak akan bergerak satu jari kalau nggak digerak Allah Ta'ala. Pegang yang pasti-pasti itu. Rezeki seorang nggak akan pindah seorang. Kalau aku punya pasti sampai. Berarti kalau aku punya nggak ada, nggak akan sampai sampai kapanpun. Kan itu jawabannya. Kebalikannya. Kenapa nggak dipegang kuat-kuat itu? Udah? Nah. Jadi Pak, yang kita boleh kasih hutang orang gimana Pak? Kalau orang yang tak mengejar ibadah, Dua syaratnya. Amanah, mampu bayar. kalau menjadi ya mengejar kita uang. Itulah lagi. Tapi hutang masalahnya kan. Yang mana boleh kita kasih hutang? Dua syaratnya, amanah, mampu bayar. Arti mampu bayar itu orang kerja. Yang bekerja deh, ada pencariannya. Amanah. Kalau nggak berdosa kita ngasihnya. Mungkin ini Pak, saya pernah tahu kan, kalau orang hutang sama kita, selagi hutang tidak bayar, setiap hari kita bisa hutang sejuta. Setiap hari kita apa ada sedekah sejuta di hari. Iya. Ya udah, bagus. Kita mampu. Ya udah, bagus bos kasihnya. Ya udah, malah beramal lah kok itu. Nggak mau loh. Kasih nak hutang. Biar untung nggak dibayarin, dapat aku pahala. Saya tahu tidak. Saya kan minta usah minta deh Pak. Kau tahu setiap hari kau sedekah sampai satu hari kan? Nah itu mau menang dia sendiri aja. Nah dia nggak berani. Oh, Tidak ada yang mau hutang. Iya Pak Pelala. Ada untuk bisa ngomong, buat nggak bisa. Coba. gue setelah kau sebut namanya. Jadi begitulah dia ya. Memang padilatnya gitu. Kalau orang utang sama kita nggak dibayar ya, janji tanggal 1 dibayar nggak dibayar ya. Nah di sisi Allah tadi kita kasih utang lagi 1 juta, itulah pahalanya. Kalau itu dia nggak usah minta, ngasih dia aja. Minta juga. Nah kalau kita ada, Anda dengarkan saudara-saudara kau banyak nih, ya Hasbi ya, utang sama dia, betul ya, besar pahalanya di bang bilang. Nah, apa lagi udah lampu hijau? Saudara kau banyak nih, dia kelihatan susah. Ya. Jadi jangan ada lagi klaim bilang susah, datangnya dulu karena dah lagi dalam lampu hijau udah keluar. Janjikan ya tanggal 1 tanggal berapa, pokoknya suka hati abang kapan bayar. Akhirnya nggak dibayar berarti kira dapat pahala ngasih sedekah. Suruh dia ngamalkan. Jadi kalau kita kasih utang sama orang yang nggak amanah, dapat nggak fadilah seperti itu? Berdosa. Syaratnya dua, kalau nggak berdosa, bukan dapat pahala malah. Karena kita itu. Namanya kalau orang nggak amanah, jadi kita kasih 1 juta sama dia, nggak dibayarnya. Nah, kau ceritain apa nggak? Oh nggak, dalam hati kalau tukar kereta pula deh kau kan. Tambah parah, dosa yang ada, nggak usah. Kebaikannya dia orang bekerja, orang yang amanah tapi nggak bekerja. Nah itu kita berdosa. Kenapa kita kasih sama orang yang amanah? Ya orang nggak bekerja, kayak apa dia bayarnya? Macam mana supaya dapat pahala? Kasih aja sama dia. Kasih aja. Kau dua-dua syarat ada kan? Ya, kamu masih bekerja apa enggak? Enaklah kau udah ada syarat. Kau tinggal datang jual karya syarat dah lagi. Syarat dah lengkap, orang bekerja amanah. Akan ngaji lagi ya kan. Kalau sama saya, Anda nggak usah nggak begitu, datang aja ke rumah. Nggak utang saya kasih aja, oke? Apa ya Pak ya? Pokoknya ada lah ya namanya. Apa itu yang bisa? Hah? Nah cocok, hajar aja dia. Jangan mau beli apa? Beli botol. Oh. Punya aja. Ya. Lah apa aja. Kertas ya.
Nggak usah Sandra. Yang kayak gitu saya aja nanganinya. Rugi lah. Kau kasih kesempatan sama dia pula. Udah lah. Dia sebenarnya mau diurusan. Enggak lah, saya nggak berusaha sindir kok. Nggak berusaha sindir. Malam ini kasih sekali. Ciri-ciri orang munafik berkata dusta. Diamanahkan khianat, itulah dia. Jadi kita ngaji nggak kita amalkan, rugi lah kita. Kita rugi kali kan. Fadilatnya begitu besar, mendapat keuntungan luar biasa. Allah Ta'ala ngasih sama orang yang ngaji seperti ini, bahkan lebih tinggi lagi. Bersalaman dan untuk ilmu diharapkan masuk neraka. Bersalaman aja. Di mana kita bersalaman? Di rumah Zulkarnain. Apa nggak dapat ya komisinya? Dapat. Nah. Ya dapat lah. Makanya kau sudah makan tuh yang enak-enak. Itu tak mau pula dia sana nih. Komisi mau ya. Hah, komisi. Sedikit yang penting ikhlas, Pak. Banyak ikhlas. Nggak bisa cakap lagi deh abangnya. Dia mati-mati kali bela kau nih. Ini si Hasan ini buat suara bela kau ya. Biasanya berkali kau sana. Bela kali dia. Bukan si sakit, bukan. Itu, saudara. Iya. Kau nggak bela dia. Bela lah dia juga atau orang. Hari Selasa datang ke rumah Ron, dia nggak bekerja. Dia Selasa ini mana ada kerjanya deh. Ini banyak, Pak. Hasilnya banyak. Yang mana betul kalian itu? Dia pergi itu juga bilang sama kau. Banyak duitnya itu nih. Kau bilang banyak. Sudah sama-sama pelit dua-duanya. Pandai. Banyak, kebun sawit. Gak bisa maju-maju kita gitu ya. Kalau gitu nggak bisa maju-maju memang. Tapi kalau kau Selasa datang ke rumah dia, nanti malam mau ngaji ganesannya kau ada 5.000. Tidak cocok, Pak. Aku dia haji, Pak. Kata Nabi, haji itu menghilangkan kemiskinan. Orang haji lah miskin. Coba ulang lagi, macam mana kau? Rasul haji itu menghilangkan kemiskinan. Ya orang dah haji dah lagi. Haji lah kau. Ya udah haji lah kau. Mana duitnya? Mampu lah. Tempinnya. Saya udah kasih jalan yang paling mudah. Kalau mau naik haji, cari janda yang haji. Murah biayanya. Ada yang Pak. Dua lah. Tua-tua lah pegawai naik haji. Tiap malam nih aji wah. Baru paham kan Ustaz? Baru paham dia, baru nyambung. Kemana aja? Lambat ya. Kalau makan ini. Padahal biaya itu kan urusan kita itu. Lihat aja lah mau haji. Pertama dapat pahalanya udah. Perkara berangkat sana urusan Allah Ta'ala. Coba cara kita berangkat. Karena kebalikannya ada juga orang kaya nggak pergi haji ada kan? Nggak bisa nggak kasih Allah Ta'ala kok. Mati dan. Abang ngerti kamu Mbak? Dia udah dapat apa? Drone itu Pak. Jadi drone video dia bilang sama apa? Kalau bisa naiknya tuh, kalau bisa tuh naikin ke haji ke Mekah senangnya gitu. Itu untuk sama raja orang Arab Saudi lapor. Dia undang Mbak langsung sama raja Saudi. Dah. Nah udah, buatlah kau gitu. Raja Salman kan? Kau buat juga gitu, masukkan di YouTube. Sama dia, bagaimana di masih ada kemungkinan. Memang mana itu? Tahun saya semalam 2042. Itu saya jadi ada perempuan janda yang janda. Saya mau berangkat haji 2030 masalah.
Cuman pacar biasa 6,5. Kau nikah dia, nanti ada penggabungan, kau bisa ikut. Karena dia istri kau, ada penggabungan. Berangkat ke Indonesia. Nah kau mungkin bisa berangkat. Cuma orangnya biasa aja lah. Mau kalau mau dia mungkin mau. Itu yang tak mau, dia itu yang biasa-biasa aja, ada ya. Dia 2020 lama. Iya. Saya tidak kuliah ya. Penggabungan lah. Karena dia tuh istri kau lagi. Penggabungan kali. 2030 kan bang, lama. Oh ini bang sekat itu. Itu yang paling cepatnya. Itu paling cepat. Iya. Nanti suruh si Abi videokan, karena belum bisa ngaji terpaksa lah kalau sama itu juga ngaji. Nanti saya Raja Salman diundang juga nanti berangkat, malah lah gitu. Nggak mau buat gimana? Nah itu kadang-kadang saya diajarkan kasket ini tak mau diamalkan kemana lah. Kalau mudah kali kan. Janda ini kalau semakin tua semakin murah harganya. Iya kan? Kalau janda muda umur 20 tahun mahal. Kalau janda tua haji ya udah tua pula dia lagi. Agak mereng-mereng pula jalannya kan. Aduh, Pak. Ada juga. Mana ada? Gaji lagi ada. Biarkan aja biar sedang. Nah, apa lagi? Bayar saya, Pak. Iya. Iya, apa lagi? Udah berangkat aja, nggak pakai duit lagi kan? Rasa apa nih? Statusnya langsung berubah kan? Dia jadi kakek-kakek dipanggil kakek langsung. Oh, itu yang tak mau dia tuh. Nanti di sana. Dia mau kasih sayang sama dia. Berapa nama orang? Baru penyempura. Tunjuk ke orangnya kira-kira layak untuk dinikah atau tidak? Layak tak layak dinikahi, tengok under deal nggak lah? Orang yang untuk kau. Ini kita makanya. Jadi kalau kita menghinakan orang miskin, ini balik ke kaji balik ya. Barang siapa menghinakan ia akan orang papa, orang miskin, maka sungguhnya menjahirlah ia akan berperang dengan aku, Allah. Ngajak perang sama Tuhan. Marahkan Allah Ta'ala untuk menghinakan orang miskin. Jangan ya. Dia pun nggak mau miskinnya itu. Barang siapa percaya akan daku, niscaya berjabat tanganlah akan dia oleh malaikat di dalam dunia dan dalam dunia pada batin dan dalam akhirat itu pada zahir sampai sebegitunya ya. Nah. Barang siapa percaya akan daku, niscaya berjabat tanganlah akan dia oleh malaikat di dalam dunia pada batin dan di dalam akhirat itu pada zahirnya nanti. Kita orang miskin tadi ya, yang kita benci dengan orang miskin, dia pun nggak mau. Berarti kita kalau menghina orang miskin, berarti mencari akan perang sama Allah Ta'ala, ngajak Allah Ta'ala perang. Nah, jangan. Kalau gitu dikiaskan yang lain itu mungkin kalau kita melakukan yang haram, berarti kita kena tentang Tuhan kan. Kalau kita buat juga, berarti ya haram-haram. Kenapa rupanya? Gitu. Itu artinya. Siap-siaplah. Itu mungkin yang inna azabil asad itu azab amat pedih. Nah, cuman untuk obat keseluruhan. Kalau siapa percaya dia akan daku, niscaya ini maksudnya perjabat tangan akan dia apa maksudnya? Dan barang siapa percaya akan daku, percaya nggak sama Allah Ta'ala? Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Menentukan, semuanya itu. Percaya apa tidak? Oh percaya, niscaya berjabat tangan akan dia oleh malaikat. Nah, di dalam dunia pada batin dan di dalam akhirat pada zahir. Nah, sampai sebegitunya. Kalau di salam malaikat itu surga lah, weh. Nah, iyalah.
Dekat sibuk. Sudah, San? Jadi maksudnya bisa dikatakan barang siapa yang beriman padaku gitu. Iyalah. Percaya kepada Allah Ta'ala. Apa yang percaya? Allah Ta'ala serba maha. Allah Ta'ala sudah kita kaji serba maha kan? Maha kuasa, maha menentukan, maha kaya, maha melihat, maha mendengar, maha pengasih, maha penyayang, maha semua Allah Ta'ala. Percaya kita dengan itu semua. Berjabat tanganlah malaikat pada batin dalam dunia. Dan pada akhirnya nampak berebut mereka itu. Gitu. Itu bagi kalau ada orang alim meninggal, coba kalian perhatikan. Kan macam mendung ya, bukan mendung sebenarnya itu. Udara agak mendung, malaikat itu turun dari langit. Sampai macam mendung, padahal enggak mendung. Bukan mau hujan, enggak. Itulah tanda-tanda itu para orang lain. Kenapa pada jahil? Sudah. Jadi kita sekarang ini ibarat orang kuliah juga. Mengambil titel mati nanti. Maunya kita mati dapat titel yang bagus lah ya. Pemurah, ya. Orang alim, rajin ngaji, sabar, itu titelnya. Siapa nih? Sabar kali dia tuh orangnya. Kalau orang sabar masuk surga apa neraka? Surga. Syahnu meninggal ya, tuh rajin kali ngaji itu. Enggak peduli dia tuh hujan kan. Ngaji tetap. Surga. Jangan kebalikannya ya. Siapa yang Syahnu? Cocok lah mati pelit kali itu orang itu. Karena titelnya nggak bagus. Malas sekali nggak mau mengerjakan ibadah. Jangan. Nah sudah ya, sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Ya.